Oke, selamat sore buat rekan-rekan semua, teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya akan mewawancarai Putra Dayak Mura ya, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di YouTube, larangan-larangan yang ada di YouTube, serta kalau ingin menambah subscribe dan jam tayang. Oke, sebelumnya saya mohon maaf juga seandainya ada video yang kurang, pengambilan gambar yang kurang bagus, malum, baru belum pro. Oke, gimana kabar Putra Dayak Mura? Ya, selamat sore ya teman-teman. Salam sukses untuk kita semua, sehat selalu. Saat ini saya berada dengan channel Akira Nada Dayak ya. Nah, saat ini dia ingin mereview apa-apa saja yang ada di seputaran YouTube. Karena kebanyakan orang tuh banyak yang seperti saya juga pemula ya, teman-teman, saya juga pemula. Tetapi kenapa saya selalu respon setiap komentar-komentar yang ada. Nah, meskipun saya ini teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang juga pemula, jangan salah paham dulu. Bukannya kita tidak membalas untuk subscribe balik, tidak, bukan seperti itu ya teman-teman. Karena kebanyakan orang tuh banyak yang tidak memahami dalam dunia per-YouTubean. Jadi ini yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi Akira Nada Dayak ini mau review masalah yang seperti itu ya teman-teman. Jadi ini salah satu kita menjelaskan arti memberi suatu pencerahan, bukan pencerahan, ini suatu pengarahan agar YouTube pemula itu bisa mengerti lah. Jadi supaya subscribernya yang di sub nggak hilang, arti kalau sub balik kita itu kan hilang. Nah, salah satu kuncinya itu termasuklah jam tayang. Terutama kita itu kan harus bisa-bisa menarik penonton itu, bagaimana konten-konten kita itu menarik peminat-peminat yang ingin menonton kita. Jadi salah satunya kuncinya di thumbnail. Nah, jadi thumbnailnya itu salah satunya harus menarik, bukan aktif tapi harus menarik mungkin ya, agar subscriber kita itu tidak jenuh. Jadi tidak bosan dengan itu saja, itu dan videonya kalau bisa itu yang real. Jangan kita memakai video orang lain ya. Apapun kegiatan kita seperti yang Nokoah bilang, itu salah satunya kuncinya adalah real. Nah, kayak memasak. Nah, itu salah satunya ya teman-teman. Jadi terutama yang sub antar sub itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena itu akan dianggap spam oleh mesin pencari YouTube. Nah, itu akan hilang nanti sub Anda. Jadi yang sub itu hilang, ngirim link itu, yang di sub pun hilang. Jadi nggak keluar itu nanti. Nah, jadi dianggap YouTube itu spam. Nah, dan salah satunya kalau kita mau seperti itu, boleh saja, boleh. Nah, itu tidak akan hilang. Tetapi setelah kita ngirim link, dia jangan buka lewat link, tapi buka lewat komentar kita. Nah, makanya itu salah satu kuncinya di komentar. Itu kuncinya. Komentar baru. Ya, jadi linknya itu dibuka kita lewat link. Salah satu teman itu, nah teman kan ngirim link. Ya. Nah, kita buka lewat link. Kita komentar. Nah, lalu kita komentar. Jadi dia tunggu nanti 2 kali 24 jam dari yang ya, musuh kita ini, dari link kita itu, dari komentar yang kita tuliskan di situ. Iya, dan komentar itu yang dia video buka. Ya, ke video kita, ke video kita ya. Dari kita kan buka video dia, setelah itu beri komentar ya. Nanti otomatis itu ada channel kita ya. Iya, makanya itu salah satu kuncinya ya teman-teman. Jadi jangan salah paham kenapa saya tidak pernah subscribe. Bukan saya tidak respon, saya selalu memberikan jempol. Itu artinya saya merespon. Tapi tunggu 2 kali 24 jam akan saya subscribe balik. Tetapi saya harus menonton video Anda dulu sampai habis. Itu salah satunya kuncinya ya teman-teman. Jadi jangan salah paham dulu. Bagi teman-teman yang melihat ini ya, mungkin salah satu untuk pembelajaran kita. Karena saya juga sering dulu teman-teman, lagi pertama-tama saya bikin YouTube itu, subscribe balik itu sering hilang seperti itu, sering.
Jadi ada salah satu teman ngasih saran, seseorang YouTuber juga yang sudah sukses ya, anggap dia bilang seperti itu, inilah salah satu kuncinya. Jadi kita tunggu dulu 2 kali 24 jam baru kita sub balik, tetapi kita harus menonton dulu, kita kasih lagi komentar. Berarti misalnya kita kan sub for sub ya. Ya. Kita ini kan dia sub punya kita sub punya dia. Ya itu Apakah kita sama-sama hilang atau gimana? Sama-sama hilang. Kenapa? Karena itu mesin pencari YouTube itu tidak bisa mendeteksi. Anggap spam ya. Itu anggap spam. Nah, itu akan dianggap oleh mesin pencari YouTube itu spam. Nah, kalau sub per sub, nah lain hal kalau kita sub punya dia. Nah, lalu dia itu subnya 2 kali 24 jam, cuman dia harus ngasih komentar atau tanda jempol saja. Arti dia sudah merespon. Nanti dia buka nanti lewat komentar kita, tapi 2 kali 24 jam nunggu dulu gitu. Itu untuk memperkuat subscriber kita itu. Nah, jadi begitu kita sudah permanen, punya dia pun permanen. Ini yang banyak pemula-pemula yang belum paham lah masalah yang seperti itu ya. Karena saya walaupun saya pemula, saya juga belajar sama teman yang kebanyakan temanku bilang seperti itu ya. Teman-teman ya, ada lagi yang bisa ditanyakan? Kalau misalnya jam tayang itu masuknya tuh kapan? Misalnya kan kita pagi menonton, pagi itu ditonton orang punya kita misalnya sampai 1 jam, itu penghitungan akumulasinya itu langsung waktu itu atau nanti? Oh, itu kalau itu biasanya 12 jam. 12 jam. Ya 12 sampai 24 jam. 1 kali 24 jam baru masuk hitungannya baru. Nah, hitungannya baru berapa jam tayang yang sudah kita lewati kan. Jadi sub yang dulu itu tidak berubah, begitu sudah 1 kali 24 jam baru dia berubah. Tetapi tergantung kamu, orang yang menonton. Biasanya kamu upload, itu akan muncul sendiri nanti. Nah, jadi salah satu komentar orang itu jangan sampai tidak direspon. Nah, itu salah satunya kunci kita untuk menjadi YouTuber sukses. Nah, kalau kita tidak merespon, bagaimana orang bisa mengklik channel kita atau subscribe channel kita kalau kita aja nggak respon kan? Nggak ada respon, pasti lari orangnya. Nah, makanya itu jadi salah satu kuncinya seperti itu ya teman-teman. Jadi diharapkan dimaklumi seandainya Putra Dayak Mura tidak membalas komentar Anda atau tidak subscribe, bukannya tidak respon. Saya selalu respon, Putra Dayak Mura itu selalu respon ya teman-teman. Jadi jangan Anda lari, jangan Anda merasa kecewa. Saya tunggu 2 kali 24 jam akan saya klik dan saya tonton sampai habis. Sama, saya juga. Salah satu kayak gitu. Itu kuncinya ya teman-teman, karena itu akan terlihat di YouTube desktop. Nanti kalau orang memang benar-benar habis menonton itu, dia kelihatan nanti merah full. Nah, merah full itu tidak di skip itu. Jadi itu adalah penonton setia kita. Kalau sekali dia kecewa, maka dia akan lari, dia akan mengambil. Nah, dia tidak akan kembali. Makanya itu salah satunya kita harus. Dan terutama ini ya teman-teman, termasuk judul itu harus menarik. Kedua, deskripsinya. Ya, bagaimana kita menjelaskan tentang video yang kita bikin penjelasan dalam deskripsi itu. Salah satunya itu ya teman-teman. Jadi setiap ada channel-channel yang besar itu, kalau bisa yang sama kita kasih komentar, nanti dia pasti buka. Jadi subscriber dia tuh bisa mampir ke channel kita. Itu salah satunya ya. Nah, itu salah satunya agar channel kita bisa berkembang luas ya, luas. Jadi luas dimanapun, dari manapun, manapun bisa tampil, bisa tampil itu ya teman-teman. Itulah salah satunya kunci buat kita sukses. Kita harus dari bawah dulu, kita harus menuntut dulu, kita harus sering komentar dengan video-video yang seperti kita yang sama-sama pemula, jadi saling menolong. Tapi satu kuncinya ya teman-teman, kita harus sabar, berdoa dan minta yang Maha Kuasa. Amin. Arti jangan menyombongkan diri. Kalau seandainya kita sudah salah satu di antara kita ada yang sukses, ya bantulah teman, kita promosikan channel teman. Jangan cuma channel kita, tapi channel teman juga dibantu ya. Ini kan sebagian, kalau punya saya itu kan masih di bawah 500.
subscriber. Nah, arti masih panjang perjalanan saya kan, tetapi saya selalu membuat konten-konten yang bermanfaat, yang menarik, semampu saya lah. Nah, ya semenarik mungkin semampu saya lah. Itulah usaha kita kan salah satu, tetapi saya tidak pernah menjiplak punya siapapun, tetapi saya menjelaskan dalam deskripsi itu bagaimana cara kehidupan di suku Dayak, salah satunya di Kalimantan Tengah. Terutama di kota Puruk Jangu. Apalagi saya ini adalah seorang petualang juga ya. Dimanapun saya membuat konten, salah satu itu petualang saya juga. Saya ini senangnya berpetualang teman-teman. Ya, ini salah satunya ya teman-teman. Kita saling bergaul, semakin luas kita bergaul, semakin dikenal kita, ya semakin sukseslah kita. Itu salah satunya kuncinya ya temannya. Jadi itulah terutama kita ambil dari segi positifnya ya. Makanya kalau orang mengomentar, paling tidak kita kasih jempol. Nah, walaupun apapun komentarnya jangan dibalas. Misalnya komentar orang jelek, kita balas jelek, jangannya. Itu nggak usah dibalas. Kalau sudah orang seperti itu jangan dibalas. Dalam 30 hari itu akan dihapus oleh YouTube. Itu akan ditahan, tidak masuk ke channel kita. Itu akan ditahan. Jadi 30 hari itu akan dihapus oleh YouTube. Otomatis ya. Otomatis itu. Nggak usah kita hapus. Tapi kita jangan respon itu. Tapi selagi itu pun niatnya baik dan bermanfaat, ngasih saran yang baik, yang bermanfaat buat kita, apa salahnya kita untuk ngasih respon yang positif juga buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga saya selalu salam dari Putra Dayak Mura ya teman-teman. Semoga kita dilapangkan rezeki, dimudahkan dilapangkan rezeki ya teman-temannya. Semoga diberi selalu kesehatan, salah satunya kesuksesan untuk kita semua dimanapun Anda berada ya. Salam dari Putra Dayak Mura ya teman-teman. Salam satu suku ya, satu Dayak ya. Selaku saya selaku orang Dayak juga, Dayak Kalimantan ya teman-teman ya. Salam sukses, dan bila ada kata-kata salah atau yang kurang pantas, saya mohon maaf, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Selamat sore ya teman-teman. Ya, selamat sore ya teman-teman. Salam sukses. Oke, rekan, sudah panjang lebar kita membicarakan tentang YouTube, larangan-larangan dan yang dibolehkan. Mungkinan untuk saat ini ya segitu aja dulu ya. Mungkin lain kali kita akan sambung. Salam dari Akhiran Nada Dayak. Sukses selalu.